Halo semua, apa kabar? Seperti yang kita tahu, untuk membuat dan manajemen state di React, kita menggunakan hook useState. Namun ada hook lain yang bisa digunakan untuk membuat dan manajemen state, yaitu useReducer. Nah, useReducer ini digunakan untuk menangani state management yang kompleks. Dan nantinya, kita akan membuat state-nya bisa diakses secara global dengan bantuan useContext. Jadi nanti kita akan menggabungkan antara useReducer dengan hook useContext. Dan untuk studi kasusnya, di sini ada web to-do list yang mana memiliki fungsionalitas menambahkan datanya, membaca, mengedit, dan menghapus. Jadi misalnya saya akan menambahkan datanya, dan kemudian datanya telah dibaca, dan kita bisa melakukan edit, dan yang terakhir, kita bisa menghapus datanya. Oke, dengan begitu, mari kita mulai belajarnya. Pertama, kita import dulu hook useReducer-nya, kemudian kita gunakan di komponen. Untuk aturan penggunaannya sama seperti hook lainnya. Saya gunakan di sini. Di useReducer ini memiliki beberapa parameter yang harus kita isi. Yang pertama yaitu function. Saya akan berikan nama functionnya yaitu reducer. Function ini berguna untuk manajemen state-nya. Dan yang kedua yaitu nilai awalnya atau nilai default-nya. Saya akan berikan variabel yang bernama init state. Dan kemudian hook ini akan mereturn array sama seperti useState. Jadi saya akan tangkap, saya buat di sini array destructing. Untuk value pertamanya yaitu state-nya, saya beri nama state, dan yang kedua yaitu function-nya. Sini namanya saya berikan dispatch. Nah di sini cara kerja function dispatch dengan setter yang ada di useState ini berbeda ya cara kerjanya. Yang mana kalau menggunakan setter, kita harus memberikan logic. Seperti halnya di function addToDo, kita set to-dos, kemudian kita buat logiknya. Sedangkan function dispatch ini, kita cukup mengirimkan action. Atau gampangnya, kita cukup kasih tahu ke reducer bahwasanya saya mau melakukan tambah data. Dan kemudian di sini saya akan buat variabel untuk init state-nya dan juga function reducer. Saya buat di atas komponen app-nya. Nanti kedepannya kita buat terpisah ya di file tersendiri. Untuk saat ini saya buat di sini dulu. Untuk mempermudah, saya buat const init state. Saya akan berikan value-nya array, sama seperti yang ada di sini, useState, array kosong. Kemudian saya buat function, yaitu reducer. Yang mana function ini memiliki beberapa parameter ya, yang harus kita buat. Yang pertama yaitu state, untuk menangkap state-nya. Dan yang kedua yaitu action. Nah, isi dari action ini terserah teman-teman ya. Di sini saya akan berikan isinya itu objek yang memiliki properti type dan juga payload untuk memberikan datanya. Dan kemudian untuk isi function reducer yaitu kita buat action yang akan kita lakukan. Yang mana di sini ada 3 ya, yaitu function addToDo, delete, dan juga update. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan switch ataupun if else, tapi di sini saya menggunakan objek. Jadi saya buat di sini const to-dos. Untuk key-nya saya berikan add to-do. Dan value-nya yaitu arrow function yang return array. Nah, untuk melakukan operasi menambah, menghapus, ataupun mengupdate, itu harus immutable ya, nggak boleh mutable. Artinya kita nggak boleh langsung mengubah isi datanya secara langsung. Jadi kita nggak boleh langsung buat seperti ini, state titik push. Jadi untuk itu kita akan menggunakan array. Sini kita copy isi state-nya dan kita buat data barunya, yaitu objek yang mana di sini ID. Saya buat di sini random. Saya menggunakan crypto, kemudian saya generate random ID. Dan untuk data kedua yaitu properti data, value-nya dari action titik payload. Jadi nanti kita kirimkan datanya lewat action. Untuk saat ini saya buat seperti ini dulu, dan kemudian kita buat di sini to-dos, kita berikan action.type, dan kita execute function-nya. Dan di sini saya akan simpan di variabel
Yang pertama const result, dan saya akan membuat nilai defaultnya. Kalau tidak ada dari type yang ada di sini, kita return state-nya. Kemudian tinggal saya return result. Kemudian kalau saya coba, saya hapus ya untuk di bagian function add-to-do-nya. Saya tidak menggunakan lagi setter dari useState, tapi kita gunakan dispatch. Sini kita tinggal kirim action type-nya, yaitu object. Kita berikan type, kemudian kita berikan value-nya yang ada di reducer, yaitu add to do. Dan kita kirimkan payload-nya, yaitu object to do. Dan kalau kita lihat, saya buat di sini console.log stat sf. Saya inspect dulu. Saya tulis ASD. Bisa teman-teman lihat ya di konsol. Maka tampil data ASD. Saya kembalikan lagi. Jadi seperti itu ya cara menggunakan dispatch. Tinggal kita kirim action type-nya. Kalau perlu data ya tinggal kita masukkan datanya. Tinggal kita lanjutkan lagi untuk delete-nya dan juga update-nya. Saya tambahkan lagi, yaitu delete to do, kita return, kemudian kita gunakan, kita hapus di bagian function delete-nya. Kita berikan dispatch, kita berikan sini type-nya, yaitu delete to do. Dan kita berikan ID save. Kemudian saya gunakan state ini, bukan to do's, tapi state. Saya save. Kemudian saya coba. Saya tambahkan di sini ASD. Oke, sepertinya ada error. Kalau saya inspect, di sini dikatakan kita kurang menambahkan key to do. Ke atas, di sini action payload-nya kita tambahkan property to do. Save. Saya close lagi inspect-nya. Saya tambahkan ASD. Oke, berhasil. Dan selanjutnya kita tes delete-nya. Oke, berhasil. Setelah itu kita buat update to do-nya. Di bawah delete to do, saya buat update to do. Value-nya yaitu arrow function. Sini return yaitu state titik map. Kita buat to do. Sini kita akan cek to do titik id sama dengan action dot pilot titik id. Kalau sama, kita gunakan action dot pilot. Tapi kalau tidak ya kita return to do. Kita biarkan datanya sama. Setelah itu kita gunakan di function change to do. Hapus setternya. Kita gunakan dispatch. Kita berikan type-nya, yaitu update to do. Sini kita berikan pilotnya. Kemudian kita copy dari parameter object. Setelah itu save. Kita coba ASD. Kemudian saya edit. FGH. Save. Oke, berhasil. Saya delete. Oke. Tinggal kita hapus useState-nya karena kita sudah tidak butuh lagi. Save. Jadi begitu tentang penggunaan useReducer. Tapi di sini kan untuk memberikan state pada komponen lain, kita masih harus melakukan prop drill atau passing prop. Nah, untuk membuatnya tidak perlu lagi memberikan passing prop, kita akan gabungkan dengan useContext. Jadi nanti state-nya bisa diakses secara global dan function dispatch-nya bisa diakses secara global. Sebelum kita mulai melakukannya, kita akan sedikit merapikan ya. Kita akan membuatnya di file terpisah untuk variabel initState function reducer. Jadi saya buat di sini directory baru yang bernama store. Saya buat di dalamnya namanya reducer.js. Tinggal kita cut dan kita gunakan di sini. Dan kita buat export. Save. Kita import di app komponennya. Dan save. Kita coba, seharusnya tidak ada masalah. Add, edit, delete. Oke. Dan untuk menghindari typo ya, dalam kita memberikan type ke reducernya, untuk type-nya saya akan menyimpannya di variable. Jadi saya akan membuat lagi file di dalam directory store, yaitu namanya action.js. Setelah itu saya buat variabelnya. Untuk nama variabelnya saya menggunakan huruf besar semuanya,
add to do, kemudian jangan lupa export. Setelah itu saya buat dua variabel lagi untuk delete dan update-nya. Oke, saya save. Tinggal kita gunakan di reducer, import. Selanjutnya kita ganti key-nya bukan static seperti ini lagi, tapi kita gunakan variabelnya. Hapus lagi di bagian bawah, save. Kita gunakan lagi action-nya di komponen app, import. Kemudian kita gunakan yang pertama di function add to do, kita berikan add to do. Tinggal kita gunakan lagi di bawahnya. Save, kita coba, seharusnya tidak ada masalah. ASD, edit, save, delete. Oke. Setelah itu kita akan membuat konteksnya, buat file di dalam directory store. Yang pertama, to do context.js. Kita import create konteks untuk membuat konteksnya. Nah, di sini kita akan membuat dua konteks. Yang pertama untuk state-nya, state dari reducer, dan yang kedua yaitu untuk dispatch-nya. Jadi di sini saya buat const to do context yaitu create context. Nah, untuk default value-nya kita berikan null karena untuk isinya nanti kita berikan dari state reducer. Dan kemudian kita buat untuk dispatch-nya to do dispatch. Untuk isinya juga sama, kita berikan null, nanti kita isi dispatch dari reducer. Kemudian kita ekspor. Setelah itu save ke app komponen, kemudian import yaitu to do context dan juga to do dispatch context. Nah, ini merupakan komponen ya, to do context dan juga to do dispatch context. Jadi kita gunakan di JSX. Kita gunakan di sini. Yang pertama yaitu to do context. Kita berikan titik provider. Kemudian value-nya kita berikan dari reducer, yaitu state-nya. Dan di dalam to do context kita buat yaitu to do dispatch context titik provider. Value-nya yaitu dari dispatch reducer. Setelah itu kita bungkus, kita masukkan main ke dalam to do dispatch context. Setelah itu save. Dan di sini masih belum terjadi apa-apa karena kita baru menyusun strukturnya. Pertama saya akan gunakan di komponen to do form. Jadi saya hapus untuk prop add to do. Saya akan cut function add to do. Kita langsung gunakan di komponen to do form. Saya hapus di sini propnya. Saya paste. Tinggal kita import action-nya yaitu add to do. Dan kita gunakan hook use context. Dan di sini kita gunakan dispatch context yang telah kita buat. Kita import to do dispatch context karena kita akan gunakan dispatch. Sini kita berikan to do dispatch context. Kita buat sini const dispatch, kemudian save ke app komponen dulu. Saya save dan kita coba tambahkan ESD, seharusnya berhasil. Oke. Kita berhasil menambahkan datanya langsung dari komponen to do form. Nah, selanjutnya tinggal kita hapus props dari komponen to do list. Tinggal cut function delete to do hingga change to do-nya. Saya save. Kemudian saya ke komponen to do list. Saya close dulu sidebar-nya dan saya hapus untuk prop-nya. Yang pertama kita import yaitu to do context dan juga to do dispatch context. Dan kita import hook use context, tinggal kita gunakan const to do use context dari to do context. Kita buat lagi di bawah const dispatch yaitu use context dari to do dispatch context. Tinggal kita paste di sini fungsi yang telah kita cut. Import lagi action-nya, kemudian save. Kita coba tambahkan data baru, ASDF, saya edit, GHI, save. Oke, berhasil. Dan kemudian saya delete. Oke, jadi begitu cara membuat state global dengan gabungan use reducer dan use context.
Jadi di parentnya, di app komponen ini, kita tidak perlu lagi mengirimkan props ke child komponennya, yaitu di sini to do form dan juga to do list. Kita langsung bisa gunakan state dan juga dispatch-nya secara langsung di komponen tersebut. Sebagai tambahan, untuk mengurangi kompleksitas dari penggunaan use context, kita akan membuat providernya to do context dan to do dispatch langsung di file to do context. Jadi di sini saya buat komponen to do provider. Sini tinggal kita copy ke komponen app, saya copy, kemudian kembali lagi, saya paste, tinggal kita hapus di bagian main-nya. Ini kita berikan children, kita berikan props-nya children, dan kita import hook use reducer dan juga function reducer-nya. Dan kita juga membuat untuk use context-nya, export function use to do. Di sini saya return use context dari to do context. Kemudian saya buat lagi di bawahnya, yaitu use to do dispatch. Kita ganti bukan to do context tapi to do dispatch. Save. Di sini tampil error. Ini terjadi karena fit maunya file ini ekstensinya JSX. Jadi kita ganti JSX dan namanya kita berikan T besar di huruf depannya. Dan saya save. Oke, saya update importnya. Saya close lagi sidebar-nya. Pertama saya ke app komponen. Kita hapus initial reducer dan juga to do konteksnya. Hapus. Tinggal kita import to do provider. Hapus komponen to do context dan juga dispatch context. Kita berikan di sini to do provider. Kita masukkan main-nya ke dalam. Save. Kemudian ke to do list. Kita hapus use konteksnya. Tapi kita gunakan use to do untuk state-nya. Kita hapus di bagian bawahnya dispatch-nya. Kita gunakan use to do dispatch. Kita hapus to do konteksnya, to do dispatch konteks, dan juga use konteks. Save. Kemudian ke to do form, kita hapus use konteksnya. Kita gunakan use to do dispatch. Kita hapus use konteks, hook use konteksnya. Kita hapus to do dispatch konteks. Save. Kita coba ASDF, edit, save, kemudian delete. Oke, di sini kode kita menjadi lebih rapi ya. Nah, jadi teman-teman kalau paham penggunaan use reducer dan juga konteks, maka nanti ketika teman-teman menggunakan Redux, itu akan jadi lebih mudah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.